Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube semuanya? Senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan Anda bersama saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Baik, kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara membuat depot mini RO. Oke, di hadapan kalian ini ada sebuah seteling depot RO dengan ukuran dimensi panjang 165 cm, tinggi 2 meter dan lebar 42 cm atau mungkin bisa jadi 45 cm, tergantung selera Anda. Nah, ini adalah render dari sebuah sketsa depot mini dari mulai styling dan isinya. Oke. Nah, apa-apa yang dibutuhkan dari sebuah depot air mini dan air apa yang akan diolah? Mari kita simak. Anda jangan beranjak, diupayakan Anda tonton video saya dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Oke, kita mulai aja. Depot ini dibuat untuk air baku PDAM, air baku sumur, atau air baku sumur bor dengan kondisi baik, artinya tidak kondisi yang jelek dan buruk. Tapi kalau misalnya dipakai untuk air mineral saja tetap tidak enak, maka yang dipilih adalah RO. Jadi air baku yang TDS-nya sekitar 200 ppm, 150 ppm, itu kan kalau dijadikan air mineral maka air mineralnya itu tidak enak karena TDS airnya masih tinggi. Jadi TDS air mineral terbaik itu antara 60-70 ya. Nah, air pegunungan itu 40-50 ppm. Nah, air PDAM itu 70-80. Air sumur 90. Nah, sampai dengan 150. Air sumur bor 150 sampai 200, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dijadikan air mineral, maka air PDAM, air pegunungan masuk dalam kriteria itu. Tapi kalau air sumur gali dan sumur bor belum tentu semuanya cocok. Perlu pengukuran parameter ilmiah secara lebih dalam untuk mengetahui kandungan zat padat terlarut di dalamnya. Apabila memang memenuhi syarat sebagai air minum mineral, maka bisa digunakan dan Anda tidak perlu menggunakan sistem RO ini. Nah, sistem RO ini dibuat untuk para konsumen atau para calon-calon pengusaha depot yang memang ingin mengolah air sumurnya menjadi sebuah air baku untuk depot mereka. Nah, karena anggaran yang terbatas, karena ruang dan tempat yang tidak mencukupi, maka depot mini adalah alternatif pilihan untuk mewujudkan impian dan cita-cita para calon pengusaha depot air. Nah, di sini saya akan coba berbagi ilmu dan pengalaman bagaimana cara membuat depot mini. Nah, ini adalah diagram mungkin sketsa ya 3 dimensi dari sebuah depot air minum yang pernah saya buat dulu waktu saya belum mengerti dia menggambar sketsa dan render. Jadi saya ingat-ingat kembali, oh saya dulu pernah buat depot seperti ini, maka saya gambarkan dan saya akan coba bagikan kepada Anda. Oke, nah ini bagaimana kok bisa jadi sampai seperti ini? Mungkin bagi Anda yang awam akan bingung, maka akan saya coba ulas step by step, mulai dari diagram, rangka styling sampai perakitannya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Oke, kita mulai saja dari diagram instalasi. Oke, di hadapan Anda ini ada sebuah diagram instalasi depot mini. Ini yang Anda lihat dari kumpulan dari sebuah styling depot yang ada semua ini. Kalau kita jabarkan, bentuk diagramnya adalah seperti yang digambar ini. Oke, kita akan bahas saja satu persatu. Oke, nah di diagram ini kalau Anda perhatikan hanya ada satu tangki baku. Anda ada satu tangki air, itu dari stainless, kapasitasnya terserah mau 550 liter, mau 1000 liter, mau 1500 liter, itu
terpulang kepada selera Anda. Nah, tapi di sini kok kita tidak temuin ada tangki baku. Memang tidak ada, karena memang kita mendesain namanya mini ya. Mini itu selain tempat, dana, semua yang terbatas. Jadi langsung dari sumber air. Jadi ini ada pompa. Pompanya saya pilih pakai pompa stainless, tapi itu semua juga terpulang kepada Anda. Jika Anda mau pakai pompa non stainless, silahkan. Mau pakai stainless itu lebih baik. Nah, pilihan saya jatuh kepada pompa stainless tipe semi jet pump stainless dengan kode S80. S80 ini punya dinamo motor berukuran 1 HP dengan daya listrik 575 watt dengan kecepatan kapasitas dorong air itu sekitar 42 liter per menit. Nah, pompa ini juga sekaligus pompa joki untuk mesin RO. Mana mesin RO-nya? Ini satu kesatuan mesin RO yang saya urai. Kalau bentuknya di dalam styling adalah seperti ini. Oke, bentuk dalam stylingnya seperti ini. Tapi kalau setelah saya urai, dia jadinya bentuknya seperti ini. Oke, nah, jadi pompa pertama itu berfungsi sebagai menyedot air dari sumber air. Mau air PDAM, mau air dari sumur gali, mau air dari sumur bor yang memang kondisinya baik ya, itu langsung disedot oleh pompa ini tanpa tangki baku. Jadi langsung ya. Nah, jadi kalau PDAM-nya tidak ada air ya maka resiko ya. PDAM lagi kecil kita sedot, lah itu resiko. Ya, namanya juga minimalis. Jadi tetap ada kekurangan dan kelemahan. Nah, tapi kalau misalnya sumur galinya airnya sedikit, disedot dapat 1000 liter habis ya. Mungkin itu alternatif, Anda mungkin bisa bawa tangki tambahan. Nah, saya karena mengusung konsep minimalis, maka saya tiadakan tangki baku. Paham? Oke, kita lanjut. Dari pompa pertama sekaligus pompa joki nih ya, masuk tabung FRP 1054. Tabung FRP 1054 ini isinya disesuaikan dengan kondisi air, kawan-kawan. Jadi kondisi air Anda jika misalnya air sumur gali itu bening tapi sedikit kuning, atau mungkin sedikit berbau tanah misalnya, atau ada yang mungkin bau lumpur atau bau comberan tapi nggak pekat ya. Nah, mungkin isinya bisa pakai pasir silika atau karbon aktif saja. Pasir silika dan karbon aktif kombinasi boleh. Nah, apalagi dia pakai air PDAM. PDAM itu bau kaporit ya, keruh lagi. Nah, itu isinya juga masih bisa pakai pasir silika dan karbon aktif. Nah, untuk pasir silika pilihlah mesh yang sedang ya, ukuran mungkin mesh 8x30 bisa. Nah, untuk karbon aktifnya recommended saya pilihlah karbon aktif yang iodinnya minimal 800. Oke. Tapi yang terbaik pilihlah yang 1300. Untuk merek terserah ya. Ada yang iodin 800, ada yang iodin 600, ada iodin 400. Yang tingginya lagi ada iodin 1000, ada 1300, ada 1800. Nah, iodin paling tinggi dari sebuah karbon aktif menentukan kualitas daya serap dan daya saring dari bau, warna dan rasa di air baku. Oke. Nah, kalau misalnya air Anda pakai air sumur bor, masih ada tercium bau sedikit besi, bau sedikit mangan, itu airnya sedikit menguning, ya mungkin ini bisa dipasang isi medianya perolite, zeolit, mangan, ya, pasir aktif, pengganti ferolite misalnya, atau pakai ferolite yang mahal MC2 dari Jepang. Nah, itu tergantung dari air baku. Nah, jadi isi medianya itu tergantung kondisi. Untuk Anda yang masih bingung mungkin bisa konsultasikan kepada saya jika Anda ingin menerapkan konsep ini. Air saya begini bang, apa cocok medianya? Ya kan saya kasih tahu, kasih medianya adalah begini. Oke. Nah, setelah dari tabung FRP, air dialirkan ke 3 housing filter. 3 housing filter ini untuk menyaring kembali sedimentasi yang mungkin masih lolos ya, sangat halus ya, masih keluar dari tabung FRP dan ditahan oleh 3 housing filternya. Apa isinya? Bisa jadi isinya ini berupa sedimen filter
0,1 mikron atau 0,3 mikron atau 0,5 mikron, itu terserah Anda. Recommended saya pakailah yang 0,1 mikron agar hasil penyaringan sedimentasinya lebih akurat. Kemudian masuk ke pompa utama dari mesin RO. Pompa utama mesin RO ini Anda bisa menggunakan pompa yang sejenis dengan pompa yang pertama. Pompa kedua dari mesin RO ini atau pompa utama Anda bisa menggunakan pompa sejenis yang pertama, yaitu mungkin pakai S80 ya. Recommended saya pakai Sanju S80 dan itu juga disesuaikan dengan kondisi listrik Anda. Jika kondisi listrik Anda kecil cuma 405 watt atau 450 watt atau 900 watt, ya mungkin Anda pakai pompa, bisa jadi pakai Shimizu 135, bisa jadi pakai Shimizu 230 ya. Nah, itu terserah, tergantung kondisi daya listrik dan keinginan Anda. Nah, tapi saya di sini merekomendasikan pakai 2 buah pompa Sanju sebagai joki dan sebagai pompa utama. Agar apa? Agar hasil produksi dari membran RO nanti itu maksimal, bisa 5 liter sampai 6 liter per menit. Nah, membrannya tapi disesuaikan dengan kondisi pompa. Membrannya di sini kita pakai membran Vontron XLP 4040 atau XULP Aquazone 4040 yang pokoknya itu membrannya low pressure. Oke, ingat membrannya low pressure, jangan pakai membran yang high pressure. Oke, nah untuk soal membran, untuk konsultasi nanti bisa hubungi saya. Oke, kita lanjut. Dari pompa utama sebelum masuk ke membran RO, ini adalah casing membran RO 4040, di dalamnya nanti ada membran RO. Nah, sebelum masuk ke membran RO, dari pompa utama kita pasang lagi 2 buah housing filter 10 inci. 2 buah housing filter 10 inci ini isinya apa? Sedimentasi bisa, dikasih CTO juga bisa. Itu tergantung selera Anda dan kondisi air di sana. Kalau misalnya air penyaringan dari tabung FRP ini masih Anda rasa belum bersih, maka Anda bisa menggunakan sedimentasi atau CTO sebagai kombinasi. Nah, untuk monitor tekanan air masuk sebelum ke membran, Anda bisa pasang di sini pressure gauge. Nah, ini adalah pressure gauge yang mengukur tekanan air di dalam instalasi pemipaan. Anda pasang sebelum housing filter. Oke. Kemudian setelah dari 2 housing filter 10 inci, air masuk ke input membran. Nah, input membran, kalau Anda lihat casing membran itu input tuh di sebelah kiri pinggir, di pinggir ya, di lubang paling pinggir. Itu biasa ukurannya 3/4. Nah, air bersih itu di tengah, ukurannya 0,5 inci. Nah, Anda bisa masukkan input dari membran itu bisa dari atas atau dari bawah, yang penting dari lubang yang di pinggir ya. Nah, seperti ini. Ya, ini input masuk dari pinggir atas, outputnya masuk dari keluar dari pinggir bawah. Tengah nanti dikasih dop. Ini tengah masih bolong. Ini kita nanti tutup dengan plug ya, atau dop setengah. Oke. Nah, keluaran dari housing membran itu sebelum masuk ke pengaturan tekanan RO, Anda pasang pressure gauge. Pressure gauge untuk memonitor tekanan yang ada di membran. Jadi ketika kita atur nanti tekanan RO ini, pengatur tekanan ini, sebenarnya ini bukan pengatur tekanan membran, tapi pengatur buangan air limbah. Nah, ketika air limbah kita kecilkan, maka terjadi tekanan yang besar di dalam membran dan pressure akan mengukurnya. Biasanya kalau dengan ukuran 2 buah pompa Sanju S80 itu nanti bisa bermain di tekanan antara 100 sampai 110 PSI. Nah, itu tidak bisa lebih karena memang pompanya adalah bertekanan kecil. Nah, makanya saya bilang tadi kita harus pakai membran yang extra low pressure, yang bermain di tekanan kerja antara 80 PSI sampai 150 PSI. Nah, karena ini kita
dua buah pompa Sanju S80 ini itu masing-masing punya maksimum pressure adalah 55 PSI. Saya sudah ukur di tekanan mampat mereka bisa naik di 55 PSI. Nah, kalau kita gabungkan berarti ada sekitar 100 sampai 110 PSI tekanan maksimum yang bisa dihasilkan. Makanya di sini kita menggunakan membran yang low pressure atau extra low pressure. Oke. Nah, keluaran dari air limbah ini kita kasih flow meter. Jadi Anda lihat ini adalah flow meter. Maka pilihlah flow meter yang tekanan range-nya antara sekitar 5 LPM ke bawah atau bukan 5 LPM, 5 GPM atau sekitar 18 liter per menit. Ya, untuk air kotor kita pilih range-nya 5 GPM ke bawah. Jadi karena tekanan air itu dari membran 2000 GPD, air limbahnya itu tidak pernah lebih di atas 20 LPM. Nah, kemudian keluaran dari output dari flow meter yang mengukur limbah ini disalurkan ke jalur pipa limbah. Ini adalah pipa limbah ya. Nah, kalau Anda lihat di tabung FRP ini ada pipa tengah, itu pipa limbah kita gabung menjadi satu. Ini diagram ya. Jadi dalam konteks di lapangannya Anda boleh misahkan. Misalnya air limbah RO Anda ingin kembalikan ke sumur atau ingin Anda pakai untuk pencucian botol atau yang lainnya, maka nggak perlu Anda gabung ke saluran limbah. Oke. Nah, untuk air bersih kita lihat air bersih berada di tengah dari kepala housing membran berukuran pipa setengah. Nah, keluaran dari jalur air bersih Anda pasangkan flow meter pengukur tekanan air bersih. Di sini pakai flow meter berukuran 2 GPM atau sekitar 7 liter per menit. Nah, karena untuk satu membran 2000 GPD maksimum kerjanya hanya sekitar 7 liter per menit. Karena 2000 GPD itu hitungannya sebenarnya dalam 1 menit sekitar 5,5 liter atau sekitar maksimum 6 liter per menit. Nah, jadi kita nggak perlu pakai flow yang tinggi-tinggi range-nya. Jadi cukup pakai flow meter yang berukuran 2 GPM sudah cukup. Lalu keluaran dari flow meter 2 GPM Anda masukkan ke tangki hasil RO. Di sini Anda bisa menggunakan tangki stainless. Bagi Anda yang sangat minim dana mungkin bisa pakai tangki toren yang plastik, yang polytank misalnya. Tapi pilihlah polytank yang baik, yang tidak menimbulkan bau plastik, yang ada anti lumutnya, misalnya pakai penguin, beetle atau jenis-jenisnya yang memang sudah tidak berbau plastik lagi. Recommended saya pakailah tangki stainless karena ini menyimpan air yang sudah bersih dan terkesan lebih higienis. Nah, Anda pasangkan radar tangki di sini yang akan mengontrol panel kontrol di sini untuk mematikan dua pompa pertama dan pompa kedua. Jadi ketika mesin RO sudah mengisi ke tangki dan tangki penuh, dia akan mematikan dua buah pompa. Jadi yang Anda lihat ini adalah jalur pengkabelan ya. Nanti Anda simak pelan-pelan, Anda ulang-ulangi lagi videonya. Nah, ini adalah sentral kelistrikan. Ya, kita pakai Presto 8 grup atau Presto 4 grup sudah cukup mengkontrol. Cuman kalau bisa di sini Anda pasang konektor SK10 untuk kontrol dua pompa Sanju S80-nya. Oke, kalau Anda lihat dari render dari styling, di sini saya letakkan dia. Oke. Nah, di sini saya letakkan. Anda bisa lihat. Nah, jadi ketika Anda buka pintu styling ini yang untuk RO, maka Anda bisa mengatur sini menyalakan pompa, mematikan lampu atau mematikan pompa pengisian. Semua kontrolnya di depan. Oke. Oke, nanti kita bahas. Kita kembali ke diagram. Oke, sekarang setelah air mengisi ke tangki stainless, lalu kita masuk ke jalur distribusi. Nah,
jalur distribusi kita menggunakan pompa stainless lagi. Cuman di sini Anda bisa menggunakan pompa yang lebih rendah levelnya. Misalnya Anda pakai Sanju S60 atau merek tertentu tersendiri, terserah. Nah, karena perbedaan antara S80 dan S60 juga harganya nggak begitu besar ya. Rata-rata perbedaannya cuman 50.000 saja. Nah, cuman perbedaannya S60 wattnya lebih kecil, sekitar 475 watt. Kalau S80 itu wattnya 575 watt. Oke. Lalu keluaran dari pompa distribusi masuk ke 7 housing filter. Oke, 7 housing filter, kok banyak kali ya. Kenapa nggak ada ultraviolet di sini? Ya, namanya minimalis ya. Anda sebenarnya bisa mengupgrade ini, memasang ultraviolet. Misalnya di sini Anda gantikan ini kamar untuk 3 housing filter ini, Anda pasang lampu ultraviolet di sini. Nah, cuman kalau Anda pasang lampu ultraviolet mungkin agak sedikit ke belakang atau apa, itu silahkan. Tapi saya di sini memilih tidak memasang lampu ultraviolet karena nanti kita di sini akan pasang filter itu biokeramik dan sedimen filter 0,1 mikron yang CPP. CPP itu sedimen filter 0,1 mikron yang sangat halus dan padat sekali. Ketelitian dalam penyaringannya, nah itu sama seperti Anda pakai filter keramik ya, filter keramik. Nah, cuman kalau filter keramik pori-porinya 0,01. Tapi begini, secara ilmiah bakteri itu ukurannya 0,3 mikron ya. Jadi masih ketangkep. Nah, di RO sendiri air itu sudah tidak berbakteri. Cuman kadang-kadang kita khawatir di sini di tangki ini sirkulasi udara di dalam ruangan depot atau mungkin sirkulasi udara di tempat yang akan dibuat depot mini ini tidak baik. Kemungkinan di dalamnya ada menimbulkan bau atau aroma yang tidak sedap yang bisa jadi akhirnya menjangkiti dan menimbulkan virus dan bakteri hingga akhirnya air menjadi terkontaminasi bakteri. Maka di sini Anda bisa memasang lampu ultraviolet atau mungkin menggunakan filter keramik merek Dalton atau apa yang pori-porinya sangat halus sekali, 0,01 mikron. Jadi bakteri itu pasti ketangkep. Oke. Nah, di situ. Jadi yang lainnya apa? Yang lainnya mungkin bisa di sini. Yang pertama ini mungkin sedimen filter 0,1 mikron. Ini sedimen filter 0,1 mikron. Nah, di sini mungkin Anda langsung letakkan mungkin pakai filter keramik Dalton 10 inci yang 0,01 mikron sebagai penahan bakteri. Kemudian di empatnya ini bisa Anda pakai CTO Dower atau CTO Metric, dan di akhirnya Anda pasang lagi di sini sedimen filter 2 buah lagi untuk menangkis apabila ada butiran-butiran dari CTO, butiran-butiran karbon yang mungkin lolos. Nah, di sedimen filter akhir ini masih ditangkap dan disaring. Oke, keluarannya masuk ke 2 kamar pengisian. Nah, seperti yang Anda lihat di gambar ini, kita pakai 2 kamar pengisian. Nah, 2 kamar pengisian ini Anda bisa modifikasi ya. Ada 1 kamar yang bisa mengisi dan menyemprot. Nah, atau mungkin untuk semprot galon Anda buat di tersendiri, misalnya di luar. Jadi 2 kamar ini hanya ngisi. Karena ini depot mini, maka Anda harus paham tidak semuanya bisa di-include-kan di dalam. Oke. Nah, kita lihat kembali diagram. Nah, kemudian ini ada solenoid ya. Solenoid ini keran elektronik. Keran elektronik yang apabila dikasih listrik ini koilnya, maka katup keran akan membuka dan air akan mengisi. Nah, Anda bisa hubungkan keran elektronik ini dengan menggunakan saklar. Di sini kita pakai saklar seri ya, yang mana satu saklar mengontrol keran elektronik, satu saklar lagi mengontrol pompa distribusi. Jadi sekali pencet 2. Untuk apa? Untuk menghemat pemasangan otomatis atau hidroscan dari pompa. Oke, dan juga menghindari tekanan di dalam pipa. Jadi sekali pencet 2 hidup. Pompa distribusi nyala,
dan keran elektronik menyala, dan hubungan kelistrikannya dari dua saklar ini adalah paralel. Oke, bisa dipahami mungkin sampai di sini. Inilah uraian dari sebuah depot mini yang ada di dalam sketsa styling ini. Untuk di sini mungkin Anda sudah paham ya, dan mungkin bisa diimplementasikan di dalam praktek lapangan Anda. Mudah. Nah, jadi bagi Anda yang punya ruangan hanya ada ruangannya itu kecil, maka ini bisa menjadi alternatif tambahan. Oke, sepertinya ada masalah dengan mouse saya. Oke. Nah, jadi bagi Anda yang punya ruangan cuman lebar 2,5 meter atau 2 meter, maka ini bisa diimplementasikan di dalam ruangan itu depot mini Anda. Atau Anda mungkin mau gabungkan dengan warung sayur Anda, atau mungkin warung kelontong Anda. Depot ini buat di pinggir dari dinding, maka ini bisa menjadi alternatif Anda dalam mewujudkan impian Anda memiliki sebuah depot mini yang sederhana dan anggarannya kecil. Berapa sih biaya dalam pembuatan depot ini? Kalau pengalaman saya, ini tidak sampai 20 juta ya, tidak sampai 20 juta. Mungkin bisa aja kalau Anda kerjakan sendiri 20 juta, mungkin diupahkan dengan orang lain mungkin bisa sekitar 23 atau sampai dengan 24 juta. Kurang lebih kalau Anda beli dengan mesin sikat botolnya, dengan galonnya, dengan logo, spanduk, pemipaan, ya habis mungkin kita bilang 25 juta. Tapi Anda sudah punya depot yang sederhana. Tapi saya karena saya seorang teknisi, 20 juta sudah komplit dengan mesin sikat galon, dan ini sudah dapat ya, teknisi saya sebagai teknisi juga saya sudah dapat dengan anggaran segitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya coba bagikan ilmu dalam membuat depot mini sendiri ya. Anda pasti bisa mengerjakan. Untuk styling Anda bisa panggil tukang styling. Anda bilang, Pak, saya mau buat styling dengan ukuran seperti ini. Nggak apa-apa, Anda bagikan aja styling gambar diagram saya ini. Anda cut, Anda foto, atau Anda screenshot, Anda kirim ke tukang styling. Saya mau buat seperti ini. Bisa. Berapa biayanya? Kalau saya feeling ini anggaran biaya styling sekitar 4-5 juta ya. Ini 4-5 juta. Nah, itu untuk yang lainnya tabung media atau apa itu juga pasti bisa lebih murah ya, karena tabung media cuma satu, housing 12 ya, pompa ya dengan membran, itu paling sekitar belanja habis 15 juta, itu udah banyak sekali. Itu paling cuma 10 juta aja ini semua, 10 juta ini semua. Nanti baru pipa ya, apa semua kabel ya, itu mungkin bisa menghabiskan anggaran sekitar 2 juta sampai 3 juta, ditambah ongkos tukang ya. Makanya saya bilang ini nggak nyampe 20 juta. Oke, kita akan coba render ini. Kita akan render diagramnya, mungkin bisa lebih ini ya, lebih jelas lagi pemipaannya. Ya lambat ya, maklum aja komputer wong deso. Oke, kita coba render. Oke, ini dia ya, pasti bisa ya, pasti Anda bisa ya. Kita ulangi lagi urutannya ya. Dari pompa pertama, dari sumber air masuk ke tabung media 1054 atau berapa yang Anda, 1354 atau apa, tapi rekomendasinya 1054 juga sudah bisa. Lalu masuk 3 housing pertama. Di 3 housing pertama ini Anda masukkan sedimen filter, lalu disedot lagi sama pompa kedua, disambut oleh pompa 2 sebagai pompa utama. Kemudian masuk ke 2 housing filter 10 inci, lalu masuk ke casing membran. Dari casing membran ada flow meter, ada ini ada panel kontrol yang mengontrol, lalu masuk ke
tangki stainless RO, dari tangki stainless RO disambut lagi oleh pompa distribusi masuk ke 7 housing filter dan pengisian botol. Mudah kan? Nah, Anda cukup mempelajari dari diagram ini dan nanti implementasinya di dalam styling ya pastinya itu urusan Anda ya, dan atau tukang Anda dalam merangkainya ya. Nah, jadi tidak menjadi permasalahan besar. Kalau saya harus gambarkan lagi ya mungkin itu punya bab tersendiri, Anda bisa menghubungi saya, mungkin saya bisa bantu gambarkannya ya. Tapi kalau ini pasti bisa, asal Anda diagram pasti bisa. Bayar aja tukang pipa ya, saya mau pasang pipa, ini bentuk diagramnya macam mana, bisa? Oh bisa Pak, oke kerjakan, bayar berapa, butuh elbow, berapa butuh pipa, bayar. Nah, tukang styling bayar ya, Anda jadi pemborong sendiri dari depot Anda. Sekarang sudah mudah ya. Kadang-kadang kita pakai jasa teknisi itu, kadang teknisi belum tentu bisa membuat seperti yang kita inginkan. Tapi kalau kita bosnya, kita tinggal bayar mereka, maka ya kita bisa mengkoreksi dan menganalisa kerjaan kita sendiri. Kalau berhasil, mungkin Anda bisa mulai coba memborong pekerjaan-pekerjaan dari para konsumen-konsumen Anda atau teman-teman karib Anda yang ingin coba memasang depot dengan Anda. Oke? Ya. Nah, ini bentuknya. Di dalam styling ini kan jadi nampak rame ya. Mini tapi rame gitu. Ya, depotnya kecil tapi isinya penuh gitu, nggak kayak depot besar tuh banyak kosong stylingnya. Nah, ini penuh ya, tapi itu tadi semua ada konsekuensinya. Seperti ini ganti filter di atas ya, pakai bangku atau pakai tangga kecil ya untuk menggantinya, dan dipasang stop kran ya. Jadi ketika mau mengganti filter ya benar-benar Anda harus selektif, dijaga ya, air jangan sampai tumpahnya banyak, dimatikan dulu instalasi kelistrikannya, di-cut dulu jalur-jalur pipanya dengan menutup jalur stop kran ya. Nah, itu nggak menjadi masalah, kan bukan setiap hari Anda membuka filter ya. Tapi yang penting depot mini Anda itu tidak bisa dianggap sepele oleh orang lain ya. Dengan anggaran kecil Anda sudah bisa membuat usaha depot air minum isi ulang sendiri ya. Jadi belajarlah mandiri. Oke, mau murah kerjakan sendiri. Oke. Ya, begitu saja mungkin yang bisa saya bagikan kepada Anda. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Bagi Anda yang suka dengan video-video saya, silahkan like, komen, share, dan aktifkan lonceng, atau Anda bagikan kepada teman-teman Anda. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi atau membantu mereka dalam mewujudkan impian dan cita-citanya. Jika memang ada yang masih belum paham dan kurang mengerti dari video saya ini, boleh menghubungi saya di 0853 7111 melalui chat dan telepon ya. Tapi maaf kalau bisa chat dulu, karena saya juga seorang pekerja yang kadang-kadang juga saya sedang sibuk dengan pekerjaan saya, tiba-tiba ada yang telepon, mungkin kurang maksimal dalam menjawab teleponnya. Kalau chat pasti saya layani. Oke, begitu saja. Terima kasih. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Mudah-mudahan saja bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.